up in the truck, got it tucked. He get it up, pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Asriya. Saya prodi PGSD kelas 5B dengan NPM 218661A002294 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Misbahudzolam ARMPD, di mana saya di sini ingin menyelesaikan salah satu tugas individu yang diberikan oleh beliau dengan bermata kuliah yaitu media dan sumber pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu bahan atau alat yang digunakan oleh guru di dalam setiap sekolah untuk mempermudah atau mempercepat pemahaman seorang siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, media kali ini yang saya pakai dalam mempermudah pembelajaran atau dalam mempermudah siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran, saya di sini menggunakan media 6 topi berpikir, di mana 6 topi berpikir di sini kita ambil dari sebuah kegiatan yang ada di kurikulum Merdeka, yang mana 6 topi berpikir di sini memiliki 6 warna, namun dan juga memiliki 6 arti yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada warna putih, yang kedua itu ada warna merah, yang ketiga warna hitam, yang keempat warna kuning, yang kelima warna hijau, dan yang terakhir warna biru. Sebelum kita mengetahui setiap makna dari 6 warna topi tersebut, kita perlu ketahui media 6 topi berpikir di sini adalah sebuah konsep yang membantu seseorang atau kelompok untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan memecahkan masalah tersebut dengan pendekatan yang berbeda dan konstruktif. Nah, baik, di sini kita akan memaknai setiap warna yang ada di 6 topi berpikir tersebut. Pada warna putih atau netral itu berdasarkan fakta yang ada, sedangkan pada warna merah itu melihat sebuah masalah yang melalui si kelompok atau orang lain. Sedangkan yang berwarna hitam yaitu bermakna membantu membuat perencanaan yang lebih kuat dan fleksibel. Sedangkan yang berwarna kuning itu berpikir positif, melihat keuntungan dari semua keputusan.
Dan yang berwarna hijau itu menghadirkan berbagai inovasi kreatif yang nantinya bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan yang topi berwarna biru itu bermaknai mengontrol proses berpikir seseorang, baik itu dalam kelompok maupun individual. Media pembelajaran topi berpikir di sini tidak hanya bisa digunakan dalam satu mata pelajaran saja, namun saya di sini hanya akan memfokuskan pada satu mata pembelajaran, yaitu mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang membahas tentang makna simbol dari sila-sila Pancasila. Yang mana bunyi Pancasila tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan; dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media 6 topi berpikir. Nah, alatnya di sini yaitu terdapat cutter atau yang kita kenal dengan silet. Yang kedua itu ada lem. Yang ketiga ada solatif. Yang keempat ada spidol. Namun selain alat juga terdapat sebuah bahan, yang mana bahannya di sini ada karton, ada kain flanel, ada styrofoam sama mika, serta gambar sebagai penghiasnya. Baik, langkah-langkah cara membuat media tersebut. Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, potong styrofoam sesuai dengan ukuran karton. Yang ketiga, lapisi styrofoam tersebut dengan karton menggunakan lem. Dan yang keempat, buatlah garis tepi pada styrofoam yang sudah dilapisi karton tersebut dengan ukuran masing-masing arah 2 cm. Dan yang kelima, yaitu buatlah kotak atau kolom kecil yang berada di dalam garis tepi sebanyak 3 ke samping dan 7 ke bawah. Dan yang keenam, yaitu tuliskan nama media pada bagian atas dengan 6 topi berpikir. Yang ketujuh, pada tabel bagian kanan isi dengan topi yang dibuat menggunakan kain flanel. Dan kedelapan, buatlah pertanyaan pada kolom bagian tengah dan jawaban pada kolom bagian kiri, serta hiasi dari beberapa gambar agar media tersebut tampak berkesan. Dan yang ke-9 yaitu kemudian setelah selesai semua kolom sudah diisi, maka ditutup dengan menggunakan mika dan bantuan solatif. Yang ke-10, setelah mika dipasang, garis tepi yang disambung membentuk bidang persegi panjang tersebut dilapisi dengan styrofoam untuk mempercantik tampilan media. Nah, yang ke-11, tempelkan persegi panjang tersebut menggunakan selapis. Persegi panjang tersebut di situ adalah styrofoam yang kita ukur sebelum kita membuat media tersebut. Nah, yang terakhir, media sudah siap digunakan. Nah, kalian mesti kebingungan bagaimana sih cara membuat topi yang ada di 6 topi berpikir tersebut. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah pembuatan topi tersebut. Yang pertama, tentunya siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang kedua, buatlah pola pada kain flanel membentuk sebuah lingkaran dengan ukuran 90 derajat dan
membentuk persegi panjang dengan ukuran lebar yaitu 0,2 cm dan panjang ukuran 10 cm. Yang ketiga, potong kain flanel tersebut sesuai dengan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang keempat, kemudian kain flanel yang membentuk persegi panjang ditempel pada kain flanel yang membentuk lingkaran sehingga membentuk topi dengan menggunakan lem. Dan yang terakhir, maka jadilah topi yang dipasang dalam media 6 topi berpikir. Adapun di sini cara penggunaan media tersebut, yaitu yang pertama, guru terlebih dahulu menjelaskan tentang makna simbol dari sila-sila Pancasila. Guru dapat memberikan contoh-contoh dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan siswa. Dan yang kedua yaitu guru menjelaskan makna simbol tersebut pada media 6 topi berpikir dengan cara topi pertama diberi warna putih dan di samping itu terdapat sebuah pertanyaan, kemudian di sampingnya lagi adalah sebuah jawaban. Nah, yang ketiga yaitu guru meminta peserta didik untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Dan yang keempat, setelah peserta didik mulai memahami, guru dapat meminta peserta didik untuk menuliskan contoh-contoh lain dengan warna topi dan pertanyaan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menulis dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam setiap media pasti terdapat sebuah kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yaitu terdapat pada salah satu media yang saya gunakan sendiri, yaitu pada media 6 topi berpikir terdapat sebuah kelebihan dan kekurangan. Yang mana kelebihan dari media 6 topi berpikir di sini yang pertama yaitu pembuatan media yang relatif mudah dan bersifat ekonomis. Yang kedua, dapat digunakan oleh peserta didik dari berbagai kelas. Yang ketiga, dapat mempermudah peserta didik untuk memahami dan membedakan sebuah permasalahan. Sedangkan yang keempat yaitu praktis. Nah, sedangkan kekurangan dari media 6 topi berpikir di sini yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama karena media tersebut digunakan secara bergantian oleh masing-masing peserta didik. Nah, yang kedua, peserta didik kesulitan memahami makna simbol sesuai tempatnya apabila tidak mendengarkan panduan guru. Sedangkan yang ketiga, mudah merusak karena hanya terbuat dari karton dan styrofoam yang mudah dimakan oleh serangga. Sekian penjelasan dari saya mengenai video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun gelar yang saya sebutkan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.